Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini akan mempelajari bab 8, yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca pantun pemantik ini. Berjalan-jalan di kota Jakarta, menikmati sore bersama kawan. Jangan suka berkata dusta, itu hanya menambah beban. Pergi ke taman melihat bunga mawar indah menawan hati. Ghibah itu dosa yang nyata, seperti menusuk diri sendiri. Pantun ini mengingatkan kita tentang nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kejujuran dan menjaga ucapan. Berbohong dan bergosip adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga memberikan dampak negatif pada diri sendiri. Anak-anak, pantun ini mengajak kita untuk lebih bijak dalam bertindak dan berbicara, serta menghargai keindahan momen kebersamaan tanpa merusaknya dengan perbuatan negatif. Anak-anak, kemajuan teknologi informasi zaman modern menghadirkan beragam informasi setiap hari melalui berbagai media. Terkadang isu, berita, dan rumor sering tersebar di sekolah dan di jalan-jalan, dan internet sering menyajikan informasi tidak jelas, termasuk fitnah dan perilaku negatif yang disajikan sebagai hiburan. Penting untuk menerapkan sikap tabayun, yaitu memfilter dan mengklarifikasi informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah kesesatan. Menyebarkan informasi seringkali tidak memperhatikan empati dan kebenaran, menonjolkan pendapat sebagai yang paling benar atas nama keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi. Pertama yang dipelajari adalah Islam melarang ghibah. Ghibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Isi dari ghibah adalah melibatkan pembicaraan tentang kejelekan atau aib orang lain, dan jika diketahui oleh orang tersebut, dia tidak akan menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah karena diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-12. Ayat tersebut mendorong orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk tanpa bukti, karena itu adalah perbuatan dosa. Umat Islam juga dilarang mencari-cari kesalahan orang lain untuk mencemoohnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ghibah adalah perbuatan keji, dan orang yang melakukan ghibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Anak-anak, ghibah adalah perbuatan menjijikkan dan dilarang. Diibaratkan seperti memakan daging mayat yang membuat orang merasa jijik. Ungkapan lidah tak bertulang mengisyaratkan
bahwa kata-kata bisa menyakiti hati dan meninggalkan bekas mendalam. Tidak dapat menentukan masuk surga atau neraka, karena setiap kata dicatat oleh malaikat. Di akhirat, mulut akan dikunci dan anggota badan lain yang akan berbicara. Ghibah sebagai salah satu bahaya lidah merupakan perilaku tercela yang banyak menyebar di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dari perilaku ghibah. 2. Inspirasi Islami untuk menghindari. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Untuk menghindarinya, penting mengetahui penyebabnya. Adapun penyebab ghibah antara lain: A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Adapun cara menghindari ghibah antara lain: A. Berkumpul dengan orang soleh. Pilih teman yang baik seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Teman baik ibarat penjual minyak wangi yang menyebarkan bau harum. Sedangkan teman buruk seperti pandai besi yang bisa menimbulkan bau asap tak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Menyadari kebencian Allah terhadap ghibah. Allah membenci orang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali kepada yang membicarakannya. Perbanyak zikir dan mohon ampun atas dosa, baik disengaja maupun tidak. C. Berintrospeksi diri, melihat aib diri sendiri dan berusaha memperbaikinya. Melakukan introspeksi sebelum membicarakan dengan orang lain menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. D. Menjaga lisan. Ghibah bisa terjadi karena lidah dan mulut tidak dijaga dengan baik. Jadi, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. E. Berpikir positif. Ubah pikiran buruk menjadi pikiran baik. Tolak dengan baik ketika seseorang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Berprasangka baik dari awal adalah hal yang dituntut. F. Memohon perlindungan kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk terhindar dari perilaku buruk. Sadari bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan keburukan ghibah akan diterima oleh pelakunya. 3. Islam menganjurkan. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keberadaannya. Dalam istilah, tabayun adalah proses meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti, sesuai firman Allah Al-Quran Surat Al-Hujurat Surat 49 ayat 6. Agama menekankan pentingnya meneliti
berita yang dibawa oleh orang-orang yang tidak jujur sebagai langkah mewaspadai mereka. Telitinya bertujuan agar tidak ada yang membenarkan atau mengambil keputusan berdasarkan informasi dari orang yang tidak jujur tersebut. Informasi dari orang yang tidak jujur tidak boleh langsung diterima, melainkan harus diteliti terlebih dahulu. Penelitian tersebut mencakup kualitas, pembawa, dan kepentingan berita. Keputusan tidak boleh diambil sebelum kebenaran berita itu jelas. Berita yang tidak benar jika tidak diteliti dapat merusak individu dan masyarakat sekitar, menghasilkan apa yang dikenal sebagai berita hoaks. 4. Tabayun pada informasi media. Cara memastikan informasi jelas dengan teknik tabayun antara lain: A. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? B. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. C. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Adapun dampak media sosial antara lain: A. Kebebasan informasi. B. Sikap sosial yang melemah. C. Kelalaian dalam kewajiban agama. Cara menghindari tertipu berita hoaks dengan tabayun antara lain: 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta. 4. Cek keaslian foto. 5. Ikut serta grup diskusi anti hoaks. 5. Hikmah. Adapun hikmah dari tabayun antara lain: A. Berhati-hati dalam menerima berita. B. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi salah pahaman. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. E. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada pesan penting yang ingin saya sampaikan. Hindarilah hibah atau gosip, karena itu menyakiti orang lain dan merusak hubungan. Sebaliknya, biasakan diri untuk melaksanakan tabayun, yaitu memeriksa atau memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sebagai penutup, mari kita ingat untuk 1. Berpikir sebelum berbicara, mempertimbangkan dampak dari setiap kata. 2. Menghargai kejujuran, jadikanlah pribadi yang selalu berkata jujur. 3. Melaksanakan tabayun,
Periksa kebenaran informasi sebelum meneruskannya. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi individu yang lebih baik dan membangun lingkungan yang harmonis. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.